Baik, kembali lagi di Breaking News. Pemirsa, Bang Hasan tadi dari Prof. Yusril mengatakan bahwa tim 02 juga siap kalau misalnya nanti dari 01, 03 mengajukan permohonan PHPU ke MK. Persiapannya apa nanti sebagai pihak terkait? 02 ini akan menyiapkan apa, Bang Hasan? Jadi kita pasti menganggap ini semua serius. Ya. Walaupun kita juga kira-kira bisa menebak-nebak lah. Yang dipersoalkan apa. Ya kita mencoba membaca apa yang akan digugat. Walaupun kan kita bukan yang digugat. Ya. Yang digugat kan nanti KPU. Kita akan mengajukan diri sebagai pihak terkait. Kenapa? Ya karena nanti kalau itu berubah hasilnya kan berpengaruh kepada kita. Jadi memang bukan antara kita dengan pihak 01, 03 yang nanti akan dikonfrontir. Tapi yang akan dikonfrontir kan KPU dengan penggugat. Kalau misalnya Bang Henry yang maju ya KPU dengan Bang Henry. Kita ini akan menyampaikan data-data yang justru mungkin ya akan menguatkan apa yang disampaikan oleh KPU. Jadi kira-kira begitu. Jadi sekarang ya memang yang dipersiapkan tuh ya tim pengacara nggak 1000 lah. Diskusinya gimana 1000. Jadi 20-30 orang aja lah tim pengacara itu. Jadi bisa untuk diskusinya masih mungkin gitu. Kalau 1000 diskusinya di mana, di ballroom mana diskusi untuk merumuskan dalil gugatannya, itu mungkin untuk ini aja lah, cyber lah. Cyber seolah ini angkatan perang nih, padahal kan enggak nih. Padahal kan misalnya Bang Henry Yoso berdua aja tuh udah nyiapin dalil berdua. Sudah oke itu berdua, bertiga itu. Jadi kalau dari tim hukum kan memang nanti ada Prof. Yusril, ada Pak Otto Hasibuan, mereka sudah bikin, saya lupa mungkin 30-an. Oke. 30-an lawyer nanti yang akan bekerja di sana, tapi lebih untuk mempersiapkan diri mengcounter apa yang digugat atau dituduhkan oleh penggugat terhadap KPU. Baik. Ya, kita lebih ke support kan, karena kita pihak terkait. Oke, baik. Saya langsung ke Bang Kodari. Bang Kodari, terkait dengan hak angket ini Anda melihat akan bergulir dengan mulus di DPR atau seperti apa, Bang? Agak misteri juga ya sebetulnya karena udah beberapa lama tapi belum melihat ada suatu kemajuan yang signifikan. Walaupun sebetulnya masa tunggu kita mengenai hak angket ini menurut saya agak mirip-mirip dengan Mahkamah Konstitusi. Jadi bisa saja memang menunggu hasil resmi dari KPU dan karena itu kemudian baru bergerak. Jadi kalau kita melihat dinamika yang ada, informasi yang ada, sampai hari ini kan PDI Perjuangan sampai pada tahap apa istilahnya naskah akademik ya, naskah akademik ini. Bang Henry udah siap-siap mau jawab nih. Tunggu ya, Tapi Bang. nanti dari situ kan sebetulnya urusannya masih panjang. Oke. Jadi nanti ada pengusul minimal 25 orang anggota DPR, 2 fraksi, lalu dibawa dulu katanya ke Bamus, di Bamus nanti disetujui atau tidak oleh pimpinan DPR. Kalau misalnya lolos baru ke paripurna, paripurna nanti ada pertarungan lagi di situ. Kalaupun misalnya nanti menang pertarungan voting di rapat paripurna, baru kemudian dibikin pansus dan seterusnya masih panjang sekali lah proses yang akan terjadi pada hari ini. Yang jelas kalau menurut saya kata kuncinya ada di PDI Perjuangan gitu. Dan ini sudah sangat jelas Sekjen Partai Nasdem bersama-sama dengan Sekjen PKB, Sekjen PKS sudah menyatakan bahwa bertiga ini 01 ini menunggu pergerakan dari PDI Perjuangan. Nah, masalahnya adalah PDI Perjuangan pun juga kalau mau melangkah tidak mudah. Hemat saya kalkulasinya bukan cuma soal Pilpres, tetapi juga implikasi-implikasi politik lain terkait misalnya dengan posisi PDI Perjuangan di dalam kabinetnya Pak Jokowi. Sampai hari ini saya melihat bahwa PDI Perjuangan itu ingin tetap berada dalam pemerintahan Pak Jokowi sampai dengan bulan Oktober. Kalau misalnya nanti PDI Perjuangan betul-betul maju dengan hak angket, bukan mustahil misalnya terjadi reshuffle kabinet. Akan ada pos yang kosong 7 menteri, 10 menteri. Nah 10 menteri ini menurut saya begitu nanti kosong, itu yang namanya Nasdem, PKB, PKS itu buru-buru masuk hitung-hitung itu. Sehingga akhirnya hak angket oleh PDI Perjuangan ini pada posisi yang sangat dilematis. Kalau dia tidak maju, posisi menterinya aman, tapi kalau dia maju, posisi menterinya bisa-bisa dalam bahaya. Jadi ya kita lihatlah bagaimana perkembangan dari Lebih PDI karena Perjuangan. posisi menteri itu ya? Ya. Lebih karena posisi menteri itu yang bikin PDIP paling galau. tidak itu yang sudah kelihatan. Belum lagi kalau kita bicara mengenai cerita-cerita yang lain, aspek-aspek yang lain. Misalnya hak angket ini nanti apakah cuma hak angket untuk pemilu presiden? Apakah nanti misalnya nggak muncul tiba-tiba hak angket pemilu legislatif misalnya begitu? Baik. Iya kan? Ya. Dari 02 kan bisa saja melakukan inisiasi hak angket pemilu legislatif. Begitu hak angket pemilu legislatif dijalankan,
mungkin nanti yang kena masalah bukan cuman partai-partai tertentu, tapi seluruh partai yang ikut dalam proses ini akan terkena juga gitu. Jadi loh. bisa melebar kemana-mana. Iya, bisa melebar ya? kemana-mana. Jadi Oke. menurut saya ini tidak sesederhana bicara pilpres, bicara mengenai masalah isu kecurangan, tetapi implikasi-implikasi politik Oke. yang lebih luas. Begitu. Kalau begitu langsung kita konfirmasi nih ke Bang Henry. Karena bolanya akan menurut Bang Kodari ada di PDI Perjuangan. Jadi masih menunggu apa lagi Bang Henry untuk menggulirkan hak angket? Ya, terkait dengan angket saya tidak dalam kapasitas untuk menjelaskan itu. Karena saya tidak termasuk dalam struktural partai. Dan juga sekarang saya sudah tidak lagi mengabdi dalam hal ini, artinya masa pengabdian saya sudah berakhir sejak 2019 dan sejak itu saya tidak lagi kembali ke DPR ya. Oke. Artinya terkait dengan itu saya tidak dalam kapasitas untuk menjelaskan itu. Yang Tapi kedua, suasana nuansa yang Bang Henry rasakan di PDI Perjuangan serius tidak untuk mengajukan hak angket ini? oke, kalau menurut hemat saya bahwa hak angket ini pasti akan diajukan oleh PDI Perjuangan ya. Karena hak angket ini adalah salah satu hak dari DPR yang mempunyai cukup kewenangannya luas, bukan hanya sekedar hak untuk bertanya, tapi hak untuk menyelidiki, hak untuk memastikan segala bentuk pelanggaran undang-undang yang dilakukan oleh pihak yang kita sasar. Seperti apakah KPU, kemudian Presiden, ya, dan panitia angket berhak untuk mengundang. Ya, bahkan undang-undang juga menentukan barang siapa yang dipanggil kemudian tidak memenuhi panggilan berhak dijemput, bisa dijemput secara paksa gitu ya. Berhak untuk meminta dokumen dan sebagainya. Jadi kalau ini nggak dipergunakan saya pikir ya percuma. Bengok-bengok selama jerit-jerit selama ini gitu ya. Nah, itu kaitannya dengan hak angket sebatas itu mungkin ya bisa saya jelaskan. Tapi terkait dengan rencana atau kita menunggu pengumuman hasil pemilu, kesannya kok kayaknya saya ini dan teman yang lain cuma diminta untuk nemani kalian sampai ada pengumuman. Sebetulnya nggak ada lagi yang perlu saya bahas, perlu saya sampaikan. Karena kalau saya menyampaikan hal-hal yang menyangkut rencana yang ada di otak saya dan otak teman-teman, berarti saya semakin memberikan peluang untuk ya saya membuka apa yang sudah saya siapkan kan. Gitu. Jadi saya nggak ada manfaatnya juga saya berlama-lama di sini. Gitu. Lebih baik saya pulang, kemudian kerja. Ada cluenya yang waktu itu Bang Henry sampaikan, katanya sudah siap-siap membawa Kapolda. Ya kan, itu Bang Henry sendiri yang membuka. Jadi itu sudah dikontak lagi belum Bang? Dikonfirmasi lagi gak bakal hadir, itu kan sudah mau gugatan ke MK? Mana angket? Kapolda untuk bawa ke MK. Gimana? Ya kan, sekarang kita pindah nih. Kan Bang Henry bilang sudah tidak ada lagi yang bisa dibahas soal angket. Tapi Ya. untuk MK-nya, katanya Bang Henry kan sudah mempersiapkan ada satu Kapolda yang akan menjadi saksi kunci. Ya, kalau MK, apa yang akan kami sampaikan di MK kan secara garis besar sudah saya jelaskan. Petitumnya sudah saya sampaikan, kan itu apa yang akan kami mintakan. Kemudian sekarang tinggal nunggu pengumuman. Pengumuman kita udah bisa bayangkan. Setelah pengumuman pun apa yang akan ditanyakan kurang lebih itu juga yang dan jawaban saya Bang itu Henry. juga. Gitu. Oh, Masih ada yang perlu dievaluasi lagi Bang Henry, tentunya terkait dengan pemilu ini. Saya langsung ke Mbak Titi kalau begitu. Mbak Titi, ini kan hak angket ini tentunya kaitannya sangat erat dengan integritas pemilu itu sendiri. Tapi toh dalam kenyataannya dari tahun ke tahun itu kayaknya seperti ada otak-atik aturan pemilu itu sendiri Mbak Titi. Ini kenapa ini bisa terjadi Mbak? Iya, otak-atiknya itu sebenarnya pemilu 2024 itu tidak ada perubahan undang-undang loh. Undang-undangnya tetap sama dengan 2019. Ada Perpu yang kemudian menjadi Undang-Undang 7 2023, tapi itu lebih banyak karena ada DOB di Papua dan Papua Barat dan beberapa insentif kepada partai yang sudah punya kursi di parlemen untuk tidak diverifikasi faktual. Nah, utak-atik itu karena dia tidak diubah, justru orang memindahkan saluran advokasi hukumnya yang tadi ada di parlemen menjadi ruang-ruang persidangan di Mahkamah Konstitusi. Dan itu yang kemudian
bergeser dari yudisialisasi politik menjadi politisasi yudisial. Dan hak angket tidak perlu terlalu alergi. Pernah nggak hak angket pemilu? Pernah. Oke. 2009. Dan itu menyangkut hak konstitusional pemilih yang kemudian dianggap dicederai oleh KPU yang tidak capable di dalam memutakhirkan data pemilih. Persoalan pemilu 2024 ini kalau mau diurai banyak. Dan masalahnya kita serius nggak nih mau mengevaluasi. Dan masalah kita kan nggak bisa maksa-maksa DPR ini untuk menjalankan hak angket kalau motornya saja tidak mau. Padahal kalau mau dimulai saja dulu paling sedikit 25 dan minimal 2 fraksi begitu, dan itu sudah terpenuhi. Mungkin yang diproyeksikan itu karena untuk mendapatkan persetujuan setengah dari DPR itu ya, yang mereka makanya berhitung soal konsolidasi di partai politik pendukung. Tapi terakhir nih, kita ini sebenarnya belum move on loh dari 2019. Karena kenapa? Nggak ada tuh 01, 02, 03 di 2019. Yang ada itu 1, 2, 3. Ternyata KPU-nya belum mampu menginternalisasi penyebutan nomor urut gitu ya. Yang ada itu 1, 2, 3. 0 yang di depan itu kan sebenarnya peninggalan dari 2019. Oke, baik. Jelajahi cara baru mendapatkan informasi. Download Metro TV Extend sekarang.